Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Trian Saputra, mahasiswa semester akhir dari Universitas Harapan Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Return on Asset dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Adapun latar belakang dalam penelitian saya yaitu kerugian yang dialami Indonesia akibat penggelapan pajak telah dijabarkan oleh Tax Justice Network, sebuah lembaga independen yang fokus pada penelitian, analisis, dan advokasi di bidang perpajakan. Adapun kerugian yang dialami Indonesia pada tahun 2022 sekitar 68,7 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2021, kerugian yang dialami Indonesia sebesar 32,56 triliun rupiah. Kerugian tersebut terutama disebabkan oleh praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Hal ini menunjukkan betapa merugikannya penghindaran pajak bagi negara, mengingat pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Prabowo dan Ririn pada tahun 2021, ROA merupakan faktor penentu penghindaran pajak. Semakin tinggi ROA suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajaknya. Selain ROA, adapun faktor berikutnya yaitu konservatisme akuntansi. Adapun konsep dari konservatisme akuntansi yaitu aset dan laba perusahaan tidak diakui dan nilai dengan cepat, sedangkan perusahaan dengan cepat mengakui dan menilai kerugian pada saat diestimasikan. Selanjutnya ada ukuran perusahaan yang memainkan peranan krusial karena return on asset dipengaruhi oleh sifat konservatif perusahaan, yang biasanya menurun seiring dengan semakin kecilnya ukuran perusahaan. Perusahaan besar yang memiliki jumlah saham yang signifikan cenderung mencapai laba yang tinggi karena aset yang dimilikinya. Semakin besar sebuah perusahaan, semakin kompleks pula transaksinya, yang pada akhirnya membuka peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Baik, langsung saja kita ke metode penelitian. Adapun metode penelitian dalam penelitian saya yaitu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif untuk mengetahui bagaimana hubungan kausalitas antara variabel independen yang terdiri dari return on asset dan konservatisme akuntansi terhadap variabel dependen yaitu tax avoidance yang dimediasi oleh ukuran perusahaan. Adapun populasi dalam penelitian saya yaitu 143 perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang berarti teknik pengambilan sampel data berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun sampel akhir dalam penelitian ini sebanyak 36 perusahaan dikalikan dengan 6 tahun pengamatan sehingga total sampel sebanyak 228. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji residual untuk variabel moderasi. Data penelitian ini diolah dengan software Efuse 12. Langsung saja kita ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, adapun uji yang saya lakukan, pertama ada uji analisis statistik deskriptif. Uji yang kedua yaitu uji Chow, di mana diketahui dari tabel di atas bahwa nilai probability cross-section F sebesar 0,0011, di mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikan yaitu 0,05, sehingga dari hasil pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa model yang cocok untuk digunakan adalah model fixed FX. Sebelumnya, di sini saya melakukan uji pemilihan model, di mana untuk mencari tahu model mana yang baik digunakan dalam penelitian saya. Uji pertama yang tadi saya paparkan sebelumnya yaitu uji Chow menghasilkan bahwa fixed effect model adalah model yang baik digunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke uji model kedua yaitu Hausman test. Uji Hausman diketahui bahwa diperoleh nilai probability cross-section random Hausman sebesar 0,9379, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan yaitu 0,05. Dapat dikatakan bahwa model yang layak digunakan adalah model random effect. Oke, selanjutnya setelah melakukan uji pemilihan model kedua yaitu Hausman test dan uji yang terakhir itu kita menggunakan Lagrange multiplier test atau uji Lagrange multiplier. Dari uji di bawah ini bahwa diperoleh nilai probabilitas cross-section random Hausman test sebesar 0,0103, di mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa model yang cocok untuk digunakan adalah model random effect. Baiklah, sudah dapat kita simpulkan bahwa dari ketiga uji ini, model yang baik kita gunakan dalam penelitian yaitu model random effect. Ini ada uji regresi linear berganda. Pada tabel 4.1 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. CETR sama dengan 3,372775 ditambah minus 0,148603 X1 ditambah 3,882490 X2 ditambah min 0,096560 sebagai Z plus standard error. Selanjutnya ada uji hipotesis yang meliputi pertama uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel 4.1 didapatkan hasil bahwa koefisien determinasi R2 mendapatkan nilai adjusted R2 sebesar 0,082383.
Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi variabel independen, variabel moderasi, dan variabel dependen ketika menggunakan variabel ini dapat dijelaskan sebesar 8,2%, dan sisanya yaitu sebesar 91,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Terusnya ada uji F. Di tabel 3.4.2 terdapat hasil bahwa nilai F statistik yaitu 5,075991 lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel, dan probabilitas yaitu 0,000199 lebih kecil dibandingkan 0,05, yang mempunyai arti bahwa variabel return on asset dan konservatisme akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Uji T. Berdasarkan hasil yang disajikan dalam tabel 3.43 bahwa uji statistik secara parsial untuk menguji pengaruh variabel independen dan diketahui nilai T hitung dari masing-masing variabel. Selanjutnya adalah analisis regresi moderasi atau MRA, Moderate Regression Analysis. Di dalam tabel 3.4 terdapat hasil tes MRA pertama yang untuk return on asset. Adapun hasilnya yaitu uji regresi moderasi MRA1 menghasilkan nilai probability 0,0182 lebih kecil daripada 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan dapat memoderasi atau memperkuat hubungan return on asset terhadap tax avoidance. Selanjutnya, di tabel 3.4.1 terdapat hasil uji MRA2 nilai 0,0384 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam memaparkan hasil penelitian saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.